بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حي وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya atas semua limpahan nikmat, taufik dan karunia-Nya. Karena sedikit pun kita tidak bisa hidup dan tidak bisa melaksanakan kebaikan sekecil apapun tanpa taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di kesempatan kali ini kita bisa kembali duduk dalam rangka untuk melanjutkan belajar kita di majelis kita ini, yaitu Majlisul Mudarasah, yang mana kita di sini bertujuan untuk mempelajari al-ilmu wajib, baik dalam akidah, fikih maupun adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik serta kemudahan dalam proses belajar kita. Dan semoga Allah selanjutnya juga akan memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita niatkan duduk kita di sini untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan untuk memperbaiki amalan kita. Wafaqanallahu jami'an. Al-ummahat wal akhwat. Di pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan rukun-rukun sholat. Dan setelah kita baca apa yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam kitab Sulam Taufiq dan kita terjemahkan, kemudian kita masuk ke syarah atau penjelasan. Di pekan yang lalu kita telah membahas penjelasan tentang rukun yang pertama, yaitu niat. Kita sebutkan apa saja yang atau apa hakikat niat. Yang pertama, kemudian di mana letaknya niat dan kapan niat itu harus dihadirkan. Dan apa saja yang harus dihadirkan saat berniat di dalam sholat. Maka kemarin kita bahas juga macam-macam sholat berdasarkan niatnya. Maka di sana berbeda antara sholat fardu, kemudian an-naflul muqayyad bil asbab wal awqat, kemudian an-naflul mutlaq. Kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka yang harus kita hadirkan minimal ada tiga, yaitu qasdul fi'li, berniat melaksanakan sholat, wa ta'yin, merinci jenis sholat, kemudian niyatul fardiyah. Kita pertegas di sana bahwasanya sholatnya adalah sholat fardu. Dan kalau misalnya kita sholatnya sebagai makmum atau di dalam sholat Jumu'ah, maka harus disertai dengan niat sebagai makmum.
Kalau imam sholat Jumat, maka sebagai imam. Karena sholat Jumat itu harus dihadirkan, atau sholat Jumat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Kalau tidak dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, maka tidak sah sholat Jumat. Adapun an-naflul muqayyad, sholat-sholat sunnah yang terikat, baik terikat waktu maupun sebab, yang ada batasan waktunya dan ada sebab-sebabnya, maka terbagi menjadi dua. Ini berdasarkan niatnya. Maka di sana ada an-naf an-nafilah al-maqsudah dan ghairu maqsudah. Maksudah maksudnya yang dimaksudkan secara zatnya, tidak bisa diwakili dengan sholat-sholat yang lain. Seperti uh, sholat qabliyah dan ba'diyah, sholat rawatib, ya. Kemudian sholat istisqa, sholat duha, sholat kusuf. Itu punya batasan waktu dan sebab. Maka kalau dan selain punya batasan waktu dan sebab, dia tidak bisa diwakili dengan sholat-sholat yang lain. Maka kalau maksudah seperti ini, yang wajib dihadirkan saat berniat minimal ada dua, yaitu qasdul fi'li, bermaksud melaksanakan sholat, seperti misalkan kalau kita hadirkan di dalam hati, usolli, saya niat sholat. Wa ta'yin, yang kedua adalah at-ta'yin, menegaskan jenis sholat itu, apakah qabliyah zuhur misalkan, atau ba'diyah zuhur, atau duha, atau istisqa, atau kusuf. Adapun an-naflul muqayyad atau an-nafilah al-muqayyadah ghairu maqsudah. Salat-salat sunnah yang punya batasan waktu dan punya sebab-sebab, namun ghairu maqsudah, tidak dimaksudkan secara zatnya. Maksudnya yang bisa diwakili salat-salat yang lain. Salat apapun bisa mewakilinya. Misalkan apa? Tahiyatul masjid. Itu salat apapun bisa mewakili tahiyatul masjid. Demikian juga sunnatul wudu, salat sunnah setelah wudu, itu juga ghairu maqsudah. Demikian juga al-istikharah, al-istikharah juga ghairu maqsudah. Maka bisa diwakili salat-salat yang lain, salat apapun. Maka yang harus dihadirkan di dalam hati untuk salat-salat an-naflul an-naflul muqayyad atau an-nafilah al-muqayyadah ghairu maqsudah ini, ada satu niat saja yang harus dihadirkan. Ini persis seperti an-naf an-naflul mutlaq, salat sunnah mutlaqah. Yang harus dihadirkan di dalam hati cukup satu saja saat berniat, yaitu qasdul fi'li. Hanya sekedar berniat usolli, begitu saja sudah sah niatnya. Wafaqanallah azza. Itu terkait dengan pembahasan ini. Hal min su'al qabla an nastamir ila ar-rukn ba'da. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke rukun berikutnya, yaitu takbiratul ihram? Ada pertanyaan umat sekalian? Lam yujad? Semuanya tidak ada pertanyaan? Insya Allah jelas Ibu Salam ya. Belum Ustaz, ya. Wafaqanallah jami'an. Di pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung sedikit, saya tidak terlalu merinci terlalu banyak karena saya sudah pernah membahasnya sebelum-sebelumnya terkait dengan melafadzkan niat. Kemarin kita singgung sedikit, bahasanya melafadzkan niat menurut jumhur 4 madhab itu hukumnya sunnah, namun bukan berarti niatnya itu berpindah ke lisan. Yang dihitung sebagai niat itu tetap apa yang ada di dalam hati, adapun yang diucapkan di lisan itu hanya untuk membantu agar hati kita lebih mudah untuk menghadirkan apa yang harus dihadirkan di dalam hati. Wafaqanallah jami'an. Dulu saya pernah merincinya, ini pendapat masing-masing madhab, kemudian argumennya apa, kemudian ada pendapat yang lain, bahkan ada yang mewajibkan untuk melafadzkannya.
Ada yang mengatakan sunnah itu jumhur 4 madhab, ada yang mengatakan makruh, dan tidak ada sama sekali yang mengatakan haram. Kalau ada yang mengatakan haram, maka harus mendatangkan bukti siapa salaf. Maka jangan terburu-buru kalau misalkan ada yang melafatkan niat, kemudian langsung divonis, oh ini salah, dan ini haram atau bid'ah misalnya, maka perlu mendatangkan bukti. Ini pendapatnya siapa dari kalangan salaf. Paling paling maksimal ada pendapat yang mengatakan makruh atau khilaful aula. Wafaqanallah jami'an. Jadi, Allahumma shalli ala Sayyidina. Tapi itu tadi, mungkin ada yang perlu diluruskan juga. Sebagian dari masyarakat kita ada yang melafatkan niat tapi tidak menghadirkan di dalam hati. Maka itu yang perlu diluruskan. Karena terlalu terbiasa dengan melafatkan niat, akhirnya mencukupkan diri dengan apa yang ada di lisan dan tidak dihadirkan di dalam hati niatnya, maka itu perlu diluruskan, dibetulkan. Yang seperti itu. Wafaqanallah jami'an. Begitu Ibu sekalian ya. Ah, Ustaz. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sana yang termasuk rangkaian rukun-rukun salat. Setelah kemarin kita baca arkanus salati sab'ata asyara ruknan. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, rukun-rukun salat itu ada 17. Beliau mengikuti apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin. Namun, sebagaimana kita jelaskan kemarin, di sana ada beberapa perbedaan hitungan. Yang paling simpel dan yang paling banyak sebenarnya disebutkan itu adalah hitungannya Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Minhajut Talibin ada 13 rukun. Demikian juga Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar ada 13 rukun. Bedanya antara yang 17 dan 13 adalah pada perincian tumak ninah. Kalau yang 17 itu tumak ninah dijadikan rukun tersendiri. Namun yang 13 tumak ninah itu sudah include, sudah yaitu suatu keharusan, tidak perlu dirinci. Itu memang keharusan pada beberapa rukun seperti rukun, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu memang sudah seharusnya tumak ninah. Jadi perbedaan di sini hanya khilaf lafzi, perbedaan secara lafaz saja, karena secara prakteknya tetap sama. Dan sambil kita murojaah mas sekalian, kalau dihitung 13, kemarin kita kelompokkan menjadi 4. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qawli, dan ada rukun ma'nawi. Rukun qalbi itu adalah niat, hanya satu saja. Sedangkan rukun fi'li itu dimulai dari berdiri, kemudian ruku', i'tidal, sujud 2 kali setiap rakaatnya, kemudian duduk di antara dua sujud, dan terakhir sujud terakhir untuk tasyahud akhir dan rukun-rukun setelahnya sampai salam. Ada 6 berarti rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Kemudian rukun qawli, rukun yang berupa ucapan ada 5. Dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, diikuti dengan salawat, terakhir salam. Ada 5 rukun qawli, rukun yang berupa ucapan. Dan terakhir, rukun ma'nawi itu adalah tartib, atau melaksanakan sholat sesuai dengan urutan yang dicontohkan. Adapun al-mu'alif di sini menyebutkan rukun-rukun itu berdasarkan urutan. Makanya di sana al-mu'alif kemarin memulai dengan niat saat beliau mengatakan al-awwalu niyatun bil qalbi li fi'lis salati wa yu'ayyinu dhat as-sababi wal waqti wa yanwi al-fardiyata fil fardi wa mithalu an-niyyati al-kafiyati an yanwiya
qailan fi dhihnihi usalli fardhu dhuhr. Ini semuanya adalah rukun yang pertama terkait dengan niat. Adapun rukun yang kedua dimulai dari penjelasan beliau, asani wa yaqulu bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar ma'a istihdari niyyati biqalbihi wa huwa thani arkanihi. Ini rukun yang kedua adalah mengucapkan dengan lisannya minimal yusmi'u nafsahu, minimal sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Sebagaimana rukun-rukun qauli yang lain, kakulli ruknin qauli, sebagaimana rukun-rukun yang berupa ucapan. Maka setiap rukun qauli, setiap rukun yang berupa ucapan, nanti harus ada suara yang keluar dari lisannya, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian tadi apa? Yaqulu apa? Allahu Akbar. Mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Ma'astihdarin niyyah biqalbihi. Disertai dengan menghadirkan niat di dalam hati. Maka menghadirkan niat itu saat takbiratul ihram. Wa huwa thani arkaniha. Maka ini adalah rukun sholat yang kedua. Maka eh, dari sini mungkin kita bisa memahami bahwasannya di permulaan sholat itu ada beberapa amalan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu niat, itu dengan hati, kemudian takbiratul ihram dengan lisan, kemudian berdiri dengan anggota tubuhnya, dan ada tiga yang pertama itu semuanya rukun, wajib. Nih, apa tadi? Niat dengan hati, mengucapkan takbiratul ihram dengan lisan, kemudian berdiri dengan anggota tubuhnya. Ini semuanya wajib, semuanya rukun tiga-tiganya, dan ada lagi sunnah-sunnah yang lain, seperti misalkan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Dan perlu ditegaskan, jadi takbiratul ihram itu adalah rukun qauli yang berupa ucapan dengan lisan, bukan mengangkat tangannya. Jadi kalau misalkan seseorang memulai sholat hanya mengangkat kedua tangan tanpa mengucapkan takbiratul ihram dengan lisannya, atau misalkan mengucapkan takbiratul ihram di dalam hatinya, tidak ada gerakan di lisannya dan tidak ada suara yang keluar dari lisannya, maka tidak sah. Tidak sah. Meskipun menghadirkan takbirnya di dalam hati. Itu namanya bukan mengucapkan takbiratul ihram, tapi membacin. Gitu Ibu sekalian ya. Sedangkan takbiratul ihram itu adalah ruknun qauli, rukun yang berupa ucapan. Maka harus diucapkan. Demikian juga ucapan ini, gerakan lisan ini harus ada suara yang keluar. Kalau misalkan hanya bergerak lisannya saja tanpa ada suara yang keluar, maka ini namanya lip sync. Ini bukan membaca namanya, bukan rukun qauli, karena tidak ada suara yang keluar. Wafaqanallahu jami'an. Eh, Maka juga kita perlu memahami umat sekalian bahwasanya takbiratul ihram itu memiliki syarat-syarat sahnya. Syarat sah takbiratul ihram itu ada cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada syarat sahnya Al-Fatihah. Maka kita sebutkan satu persatu umat sekalian sambil kita jelaskan dan kita hitung berapa nanti jumlah. Ibu-ibu sekalian bisa persiapan untuk mencatatnya. Syurutu takbiratul ihram. Syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Sudah siap umat sekalian kalau mau mencatat? Sudah, Ustaz. Nah, asyaratul awal, syarat yang pertama dari syarat-syarat sah takbiratul ihram adalah al-ityanu bi jami'i hurufiha qa'iman 'inda wujubil qiyam, yaitu mengucapkan semua huruf-hurufnya
dalam kondisi berdiri, mengucapkan semua huruf-hurufnya, yaitu huruf takbiratul ihram dari awal sampai akhir Allahu Akbar, dalam kondisi berdiri, inda wujubil qiyam, saat sholat-sholat yang wajib berdiri. Jadi kalau misalkan seseorang, misalkan sholat jamaah, misalkan menjadi makmum, misalkan ketika muadzin sudah melantunkan iqamah, kemudian imam memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian makmumnya misalkan buru-buru ingin mengikuti imam, tapi belum betul-betul berdiri, masih proses bangkit dari duduknya menuju berdiri, kemudian dia sudah memulai takbiratul ihram, misalkan Allahu Akbar sambil proses berdiri, maka itu tidak sah sholatnya. Kadang-kadang ini di sholat tarawih mungkin, yang sholat yang imamnya eh, agak ekspres, gitu. Kadang-kadang bisa tergambar kejadian seperti itu, maka itu tidak sah sholatnya kalau takbiratul ihramnya tidak diucapkan dalam kondisi benar-benar berdiri. Wafaqanallah jami'ah. Tapi wujubul qiyam ini atau eh, takbiratul ihram harus dihadirkan semuanya saat posisi berdiri ini hanya pada sholat-sholat yang wajib untuk berdiri. Sholat-sholat yang wajib untuk berdiri itu gambarannya apa saja mas sekalian? Contohnya apa saja? Sholat yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu yang tanpa udur. Itu kan ibu sekalian ya. Nanti insya Allah akan kita bahas rukun yang ketiga nanti berdiri. Uh, tapi yang wajib berdiri, gitu, secara singkat saja, yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu yang tidak ada udur. Adapun sholat sunnah, maka boleh dilakukan dengan posisi duduk, meskipun pahalanya hanya mendapatkan setengahnya. Adapun kalau sholat fardu, jika ada uzur, maksudnya tidak bisa berdiri, entah itu karena sakit atau karena memang sudah terlampau sepuh misalkan, karena tidak kuat untuk berdiri, maka itu adalah uzur, maka boleh duduk dengan posisi, boleh sholat dengan posisi duduk. Itu salahnya. Maka kalau misalkan seperti itu, boleh takbiratul ihram dengan duduk. Wafaqanallah jami'an. Insyaallah bisa dipahami itu salahnya. Ini syarat yang pertama. Ada pertanyaan, Wahad? La yujad. La yujad. Wafaqanallah. Berikutnya, syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu an yusmi'a nafsahu bijami'i hurufiha in kana sahihas sam'i wala mani'an. Ini yang kita singgung tadi. Syarat yang kedua adalah hendaknya mengucapkan sampai minimal, mengucapkan dengan lisan maksudnya, sampai minimal bisa terdengar semua huruf-hurufnya oleh dirinya sendiri. An yusmi'a nafsahu bijami'i hurufiha. Jadi mengucapkannya minimal sampai terdengar semua huruf-hurufnya oleh dirinya sendiri. Nggak harus terdengar oleh orang lain, sampai harus betul-betul kencang mengangkat suara sehingga terdengar oleh orang lain. Tidak, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Terdengar oleh telinganya sendiri itu nggak kencang, tidak sampai mengangkat suara. Mungkin terdengar cuma desisan-desisan saja, iya. Itu kalau dalam kondisi normal. Jadi perlu difahami sampai terdengar oleh dirinya sendiri, ini berarti harus dengan gerakan lisan dan harus dengan suara. Gitu Ibu sekalian ya. Itu baru dianggap sebagai ibadah qauliyah. Karena ini kan rukunun qauli, rukun yang berupa ucapan. Semua ibadah qauliyah itu seperti itu. Makanya nanti semua rukun qauli, semua rukun-rukun yang berupa ucapan ada syarat ini. Syarat yang kedua ini harus menggerakkan lisan dan mengeluarkan suara minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi syarat minimal terdengar oleh dirinya sendiri ini hanya berlaku untuk
sahih as-sam' wala mani'. Orang yang pendengarannya normal dan tidak ada penghalang. Nah, ini harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Ini bagi yang pendengarannya normal dan tidak ada penghalang. Bagaimana maksudnya? Ini kalau misalkan seseorang pendengarannya kurang misalkan, maka patokannya tetap pendengaran yang normal. Jadi kalau misalkan pendengarannya kurang bukan berarti dia harus mengangkat suaranya lebih, tidak. Tetap patokannya adalah pendengaran normal. Jadi tidak terlalu berlebihan. Ini minimal mengangkat suara. Demikian juga walamani, selama tidak ada penghalang. Maksudnya penghalang itu bagaimana? Misalkan ada suara berisik. Misalkan di suatu masjid itu ada suara kipas angin. Kipas anginnya banyak dan suara kipas anginnya berisik kencang. Atau misalkan masjidnya itu terletaknya di pinggir jalan sehingga banyak kendaraan-kendaraan besar lalu lalang yang itu membuat berisik. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, mengangkat suara dengan normal itu kadang tidak terdengar oleh telinga sendiri. Maka tetap seperti itu, dalam kondisi seperti itu, patokannya adalah pendengaran normal. Kalau tidak ada suara-suara berisik. Gitu ibu sekalian ya. Bisa dipahami maksud saya, Om sekalian? Soalnya bisa, Ustaz. Nah, jadi patokannya adalah pendengaran yang normal. Subhanallah. Syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa, Umahat? 3. 3. Syarat yang ketiga. Nah, asyartu thalith kaunuha bil lughatil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Syarat yang ketiga ini harus diucapkan dengan bahasa Arab bagi yang mampu untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi harus Allahu Akbar gitu lafadznya itu sekalian. Bagaimana kalau misalkan seseorang tidak mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab? Misalnya orang yang baru masuk Islam dan memang sebelumnya itu belum tahu sama sekali bagaimana cara sholat, nggak tahu lafaz takbir itu seperti apa misalkan, dan waktunya mepet. Ini kalau misalkan mau diajarin dulu ini keburu waktunya habis, waktu sholatnya maksudnya. Maka bagaimana yang seperti itu? Bagaimana yang seperti itu? Kalau dalam kondisi seperti itu, maksudnya tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab sama sekali dan waktunya mepet keburu waktu sholatnya habis, maka boleh menterjemahkannya dengan bahasa lain, bahasa apapun. Tapi harus terjemahan dari lafadz ini. Terjemahan dari lafadz ini. Yaitu Allahu Akbar. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Begitu Ibu sekalian ya. Boleh tidak diganti dengan zikir yang lain? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh dengan diganti dengan zikir-zikir yang lain. Harus tetap dengan Allahu Akbar. Kalau misalkan tidak bisa dengan bahasa Arabnya, maka diterjemahkan dengan bahasa apapun. Tapi tidak boleh dengan zikir-zikir yang lain. Bisa difahami umat sekalian? Allah, Ustaz. Ya, iya. Syarat yang keempat berarti berikutnya syarat yang keempat. Asyartu tsalis kaunuha bilafzil jalalah. Lafaz takbiratul ihram ini harus menggunakan lafzul jalalah. Maksudnya lafaz Allah. Maka lafaz Allah ini tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain, dengan nama-nama Allah yang lain. Tidak boleh. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar, maka tidak sah salatnya. Ar-Rahimu Akbar, tidak sah salatnya. Al-Qadiru Akbar, tidak boleh juga. Harus menggunakan lafzul jalalah, lafaz Allah. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain, meskipun dari nama-nama Allah yang lain. Atau sifat-sifat Allah. Begitu Ibu sekalian. Wadih Mahat. Ada insyaallah. Syarat berikutnya, yaitu syarat yang kelima. Kaunuha bilafzi akbar wa biwazni af'alu.
Takbiratul ihram ini kata yang kedua harus menggunakan lafaz akbar dan wazannya harus seperti itu. Wazannya, polanya harus af'alu, akbar. Maka kalau misalkan akbar ini tidak menggunakan wazan atau pola af'alu seperti misalkan kabir, misalkan Allahu kabir, maka tidak sah. Atau misalkan kalau diganti dengan sifat-sifat Allah yang lain, Allahu Rahim, Allahu Ghani, Allahu Wadud, misalkan. Maka tidak sah juga salatnya. Yang penting sudah harus seperti itu, harus menggunakan lafadzul jalalah Allah, kemudian harus menggunakan lafaz akbar, gitu ya Bu sekalian ya. Dan wazannya harus af'alu akbar, nggak boleh kabir, gitu ya Bu sekalian ya. Wadih. Ada. Nah, syarat berikutnya, syarat yang keberapa Umahat? 6. Syarat yang keenam. Naam, asyartus sadis taqdimu lafzil jalalah ala akbar. Maksudnya apa? Harus mendahulukan lafaz Allah sebelum lafaz akbar. Ini kan sebenarnya kalau kita meninjau dari rangkaian jumlahnya di dalam nahwu, itu adalah mubtada dan khabar. Lafzul jalalah merupakan mubtada, akbaru khabar. Sebenarnya kalau secara tata bahasa di dalam nahwu, mubtada dan khabar itu boleh dibolak-balik, ya kan Ibu sekalian ya. Dan memang ada maksudnya biasanya. Khabar yang diawalkan itu ada maksud dan tujuan. Tapi khusus untuk di sini, khabar itu tidak boleh diawalkan dari mubtada. Jadi urutannya sudah harus seperti itu. Kalau seandainya dibalik jadi akbaru Allahu, maka tidak sah. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa difahami Ibu sekalian ya, insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Nah, ثم الشرط السابع, syarat yang ketujuh adalah adamu maddi hamzatil jalalah. Hamzah pada lafzul jalalah, hamzah pada lafaz Allah itu tidak boleh dipanjangkan. Misalkan bagaimana? Allahu, maka itu tidak boleh. Karena kalau dipanjangkan, berarti di sana ada dua hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, pertanyaan. Kemudian hamzah yang kedua baru hamzah lafzul jalalah. Maka tidak boleh dipanjangkan hamzah. Harus pendek. Allahu. Begitu Ibu sekalian ya. Insyaallah jelas ya? Ustaz. Kalau dipanjangkan nanti jadi pertanyaan. Jadi, syarat berikutnya yang keberapa, Umahat? 8. Syarat yang ke-8. Sahih. Asyartu tsamin. Asyartu tsamin adamu maddil ba'i min akbar. Tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Baik hamzahnya dibaca fathah atau kasrah. Akbar. Misalkan Allahu Akbar. Misalkan gitu. Atau hamzahnya kasroh, ikbar. Sama-sama, tidak boleh. Saya tadi hanya mencontohkan saja yang salah Ibu sekalian ya. Saya bukan bermaksud seperti itu. Karena kalau dibaca panjang, kalau misalkan hamzahnya fathah, akbar, itu artinya itu adalah salah satu nama dari alat musik, semacam gendang, semacam gendang. Kalau ikbar itu adalah salah satu dari nama-nama haid. Gitu ya misalnya. Jadi maknanya jauh sekali. Maka baknya itu tidak boleh dipanjangkan. Kadang-kadang kan mungkin di sebagian musola atau masjid kampung itu kadang-kadang juga akbar. Maka itu tidak boleh. Sebenarnya seperti itu tidak boleh. Kalau misalkan bisa dikasih tahu, diberitahu, maka diberitahu. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, syarat yang ke berapa, Mahat? 9.
9. Naam, asyartu tasi' adamu tasydidil ba. Tidak boleh mentasydidkan huruf ba pada akbar. Akba, akbar, misalnya gitu. Maka tidak boleh seperti itu. Ba-nya ditasydidkan. Kemudian syarat yang ke-10. Nah, berarti 10 ya. Adamu ziyadati wawin sakinah atau mutaharrikah bainal kalimatain. Tidak boleh ada tambahan waw di antara dua kata. Baik wawunya itu waw sukun atau waw yang berharokat. Tidak boleh dua-duanya. Contohnya, misalkan Allahu, itu wawunya sukun, hu-nya jadi panjang. Allahu Akbar, maka itu juga tidak sah. Atau wawunya berharokat, misalkan berharokat fathah, jadi Allahu Akbar, Allahu wa, Allahu Akbar, maka itu juga tidak boleh. Ada tambahan waw di antara dua kata itu tidak boleh. Baik wawunya sukun maupun wawunya berharokat. Itu tidak sah. Syarat yang berikutnya yaitu syarat yang ke 11. 11. 11. 11 mas sekalian ya. Syarat yang ke-11 yaitu adamu ziyadati wawin qabla lafzil jalalah. Tidak boleh menambahkan atau tidak boleh ada tambahan huruf waw sebelum lafzul jalalah, sebelum lafaz Allah. Misalkan apa? Wallahu, wallahu akbar. Wallahu akbar itu jelas nih. Wallahu, tidak boleh ada waw di awal. Atau kadang-kadang justru malah mengucapkan hamzahnya dengan waw. Wa, Allah, Allahu akbar. Allah, wa. Tidak ada tidak terdengar hamzahnya. Maka ini juga eh, kekurangan di dalam takbiratul ihram. Maka tidak boleh yang seperti itu. Ini A ya, A. Allahu Akbar. Hamzah tetap hamzah. Semuanya dibaca hamzah yang jelas. Tidak boleh jadi waw. Allahumma shalli. Berikutnya, syarat yang ke-12 Ibu Sela ya. Nah, syarat yang ke-12 yaitu adamu fasilin bainal kalimataini. Tidak ada jeda di antara dua kata, kata lafzul jalalah dan akbar. Tidak boleh ada jeda di antara kedua. Tidak boleh ada jeda ini maksudnya bagaimana? Jeda dengan apa? Maka sama saja apakah jedanya itu dengan dhamir atau jedanya dengan berhenti. Kalau jedanya dengan berhenti, jelas misalkan ketika takbir misalkan Allah berhenti. Kemudian baru akbar. Maka seperti itu tidak boleh. Harus bersambung. Tidak boleh ada jeda dengan berhenti seperti itu. Maka antara dua kata itu harus bersambung. Allahu akbar. Dan tidak boleh juga ada jeda dengan kata lain misalkan berupa dhamir misalkan. Nah, misalkan Allahu huwal akbar misalkan begitu. Maka tidak boleh dengan dhamir. Allahu huwa akbar itu tidak sah. Bagaimana kalau misalkan disisipkan di antara keduanya sifat-sifat Allah yang lain, boleh atau tidak? Kalau yang disisipkan di antara kedua kata itu adalah sifat-sifat Allah yang lain, tadi kan yang kita sebutkan tadi kan domir kan, Domir, maka domir tidak boleh. Allahu
huwa akbar, itu tidak boleh. Atau jedanya berupa diam, berhenti, baik hanya beberapa saat atau lama, itu sama-sama tidak boleh. Tapi kalau misalkan disisipkan di antara keduanya sifat-sifat Allah yang lain, maka dilihat apakah sifat-sifat Allah itu yang disebutkan banyak atau tidak. Selama sifat-sifat Allah yang disebutkan di antara keduanya itu tidak sampai tiga, maka tidak masalah. Misalkan Allahu Allah Allahul Jalilu Akbar, misalkan Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, itu kan hanya satu sifat atau dua sifat, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan sampai lebih dari itu, sampai tiga sifat atau lebih, maka tidak sah. Batal salat. Misalkan Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar, atau Allahul Ladzi la ilaha illa huwal Malikul Qudusu Akbar. Itu panjang sekali. Maka yang seperti itu tidak boleh. Kalau sifat-sifat Allah disisipkan di antara kedua lafaz itu, bolehnya hanya satu sifat saja atau dua sifat saja. Kalau sampai tiga sifat atau lebih, maka tidak boleh, membatalkan. Gitu Ibu sekalian ya. Boleh tidak, misalkan akbar itu ditambahkan al, boleh. Allahul akbar, boleh. Gitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak maksud saya, Mas sekalian? Insya Allah enggak Ustaz. Eh, perlu diulangi tidak? Jadi sekilas secara singkat. Syarat yang ke-12 tadi, tidak boleh ada jeda antara dua kata lafzul jalalah dan akbar. Baik jeda itu dengan berhenti diam atau dengan dhamir. Gitu kan Ibu sekalian ya? Berhenti diam, baik lama maupun beberapa saat, maka itu tidak boleh. Demikian juga kalau jedanya menggunakan dhamir. Misalkan Allahu huwa akbar, itu juga tidak boleh. Tapi kalau disisipkan di antara dua kata tadi sifat-sifat Allah yang lain, maka dilihat jumlahnya. Kalau hanya satu sifat atau dua sifat, boleh. Allahul Jalilu Akbar, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, itu boleh. Tapi kalau misalkan tiga sifat atau lebih, maka tidak boleh, membatalkan. Sedangkan tambahan al pada akbar, itu boleh. Allahul Akbar. Jelas Ibu sekalian? Semoga saja bisa difaham. Hal min soal, ada pertanyaan Wahas? Afwan Kalau Ustaz, tidak ada, naam. iya penambahan dua atau tiga sifat Allah setelah Allah itu dari apa Ustaz? Maksudnya kondisinya kenapa? Kenapa bisa dua atau tiga gitu dikondisikannya kenapa dua? Nggak boleh tiga. Kenapa nggak boleh tiga? Kalau tiga nanti kan sudah masuk ke pembatal pembatal sholat kemarin, pembatal sholat. Hmm. Subhanallah, azan. Ini sudah khalal pada takbiratul ihram. Ya, Ustaz. Ya, ya. Berikutnya, syarat berikutnya umat sekalian, kita lanjutkan, yaitu syarat yang ke berapa umat? 13. 13. Syarat yang ke-13. Naam. Asyaratu tsalits asyar. Syarat yang ke-13, dukhulu waqti shalah li takbiratil faraid wan naflil muqayyad. Yaitu mengucapkan takbiratul ihram itu harus setelah masuk waktu sholat. Gitu ya. Mengucapkan takbiratul ihram harus setelah masuk waktu sholat. Untuk sholat-sholat fardu dan sholat-sholat an-naflul muqayyad. Sedangkan an-naflul mutlaq, namanya naflul mutlaq, nggak ada kaitannya dengan batasan waktu atau sebab. Tapi kalau sholat fardu itu ada batasan-batasan waktunya. Ada permulaan waktunya dan ada akhir waktunya.
Demikian juga dengan an-naflul muqayyad, sholat-sholat sunnah yang terikat dengan waktu, dibatasi waktu, itu ada batasan waktunya. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang dibatasi sebab. Uh, nanti akan ada bahasan sebenarnya. Sebab itu bisa ada terlebih dahulu, baru disunahkan sholatnya. Sebab itu juga bisa bersamaan dengan disunahkan sholatnya. Bisa juga sebab itu nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi disunahkan sholat sebelum-sebelum. Kalau membahas sebab, maka ada 3 pembagian itu. Tapi di sini kita sekilas saja, intinya semua sholat fardu dan semua sholat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu dan sebab, maka harus dimulai saat masuk waktunya. Jadi tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram sebelum masuk waktunya. Misalkan ketika mau sholat duhur misalnya, tapi kondisi matahari masih betul-betul istiwa, masih di tengah-tengah. Belum sampai zawal. Meskipun pada prosesnya misalkan, ketika mengucapkan takbiratul ihram misalkan, itu sebagian hurufnya, misalkan akbar, itu misalkan, itu sudah zawal, sudah mulai masuk waktunya. Tapi di bagian awal-awalnya, belum masuk waktunya, maka itu tetap tidak sah. Misalkan seseorang yang sholatnya ini pengennya cepat-cepat mau buru-buru mungkin ada urusan ini, tetap harus diperhatikan. Harus betul-betul masuk waktu sholatnya terlebih dahulu baru memulai takbiratul ihram. Jangan sampai buru-buru takbiratul ihram sebelum yakin sudah masuk waktu sholat. Meskipun nanti kalau misalkan takbiratul ihram, meskipun bagian-bagian akhir, beberapa huruf akhir takbiratul ihram diucapkan sudah masuk waktunya, tapi kalau awal-awal takbiratul ihram diucapkan sebelum masuk waktu sholat, maka tetap tidak sah. Gitu Ibu sekalian ya. Insya Allah bisa difahami Ibu sekalian ya. Salam, Ustaz. Ya, ya. Kita dulu sudah pernah membahas waktu-waktu sholat kan Ibu sekalian ya. Pembahasan waktu-waktu sholat itu di awal dulu. Dan juga waktu-waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat. Ada 5 waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat, yaitu saat setelah sholat subuh, saat terbit matahari sampai matahari setinggi romah, setinggi tombak, kurang lebih kalau diukur waktu ada 20 menit kurang lebih. Kemudian yang ketiga, saat posisi matahari alistiwa, betul-betul di tengah, sebelum zawal, sampai zawal, itu baru masuk waktu sholat duhur, baru boleh sholat. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar, setelah menunaikan sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kelima yaitu saat proses matahari tenggelam, saat eh, muncul cahaya kuningan di arah barat tempat tenggelamnya matahari sampai betul-betul matahari tenggelam. Jadi saat proses tenggelamnya matahari itu juga masuk waktu yang dilarang. Saat proses terbitnya matahari, saat proses tenggelamnya matahari, dua-duanya dilarang untuk sholat. Tapi tidak semua sholat yang dilarang di sana. Tidak semua sholat yang dilarang di sana. Sholat yang dilarang di sana hanya ada 2 macam sholat, yaitu sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, yang sebabnya baru terjadi di masa yang akan datang. Kalau misalkan sholat fardu, semua semua jenis sholat wajib, semua jenis sholat fardu boleh dilakukan di waktu-waktu itu. Demikian juga sholat sunnah.
sholat sunnah yang sebab-sebabnya terjadi terlebih dahulu, baru disunahkan sholatnya, atau sebabnya bersamaan dengan disunahkan sholatnya. Maka itu juga boleh dilakukan di waktu-waktu yang 5 tadi. Tapi yang dilarang hanya 2, yaitu sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah yang sebabnya baru terjadi di masa yang akan datang. Sholat sunnah yang sebabnya baru terjadi di masa yang akan datang itu misalnya seperti apa? Seperti istikharah misalnya. Istikharah itu kan sebabnya baru terjadi nanti. Nah, kita memohon kepada Allah sekarang untuk kejadian yang akan datang. Gitu Ibu Selani. Faqnallah aja. Kurang lebih seperti itu. Syarat yang berikutnya berarti yang keberapa, Mahat? 14. Syarat yang ke-14 yaitu iqa'uha bi jami'i hurufiha halal istiqbalil wajib. Yaitu mengucapkan semua huruf-huruf takbiratul ihram saat menghadap kiblat. Halal istiqbal, saat sudah menghadap kiblat. Dan istiqbal di sini menghadap kiblat ini adalah al-istiqbal al-wajib yang disyaratkan, yang sholat-sholat yang memang disyaratkan untuk istiqbal. Sebagaimana kita bahas syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat kemarin, di sana ada istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ya kan Ibu sekalian ya? Tapi ada pengecualian. Masih ingat maksud kalian? Pengecualiannya apa? Pengecualiannya pertama ada 2 yang boleh tidak menghadap kiblat. Ada 2 yang boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fi syiddatil khauf, dalam kondisi salat khauf. Salat khauf ini mencakup salat dalam kondisi perang, baik salat wajib maupun salat sunnah. Maka tidak harus menghadap kiblat kalau dalam posisi kondisi perang. Demikian juga yang dihukumi khauf juga, yaitu untuk menghindari bahaya. Misalkan ada bahaya kebakaran misalkan, atau bahaya banjir, bahaya apa gempa misalkan, atau bahaya binatang buas misalkan, atau juga termasuk mengejar pencuri. Tapi kalau misalkan bahaya itu sudah selesai, maka harus berhenti di tempat dan melanjutkan sholat seketika itu juga. Kemudian yang termasuk kondisi kedua berarti ya, kondisi kedua yang boleh tidak menghadap kiblat apa maksud kalian? Masih ingat? Sholat sunnah dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan itu yang boleh tidak menghadap kiblat. Berarti kalau sholat wajib ya tetap harus menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah tidak dalam perjalanan ya tetap harus menghadap kiblat. Hanya sholat sunnah dalam perjalanan yang boleh tidak menghadap kiblat. Dan sholat dalam kondisi khauf, jadi takut, yang boleh tidak menghadap kiblat. Maka selain itu semuanya harus menghadap kiblat, berarti takbiratul ihramnya harus diucapkan dalam posisi menghadap kiblat. Begitu Ibu sekalian ya. Bisa difahami maksud saya Om Had? Insya Allah, Ustaz. Baik. Syarat yang terakhir, syarat yang keberapa Om Had? 15. Nusata Asyar. Syarat yang ke-15. Naam, khamis asyar. Ta'khiruha an takbiratul imam 'inda al-iqtida. Ta'khiruha an takbiratul imam 'inda al-iqtida. Yaitu mengakhirkan takbiratul ihram dari takbiratul ihramnya imam saat menjadi makmum. Ini khusus untuk kondisi sebagai makmum, Ibu sekalian ya. Kalau seseorang sholat jamaah dan dia sebagai makmum, maka takbiratul ihramnya harus setelah takbiratul ihramnya imam. Kalau seandainya dia niat makmum, tapi takbiratul ihramnya dia ucapkan sebelum takbiratul ihramnya imam, maka tidak sah. Bukan hanya tidak sah jamaahnya, tidak sah sholat. Begitu Ibu sekalian ya.
Wadih Mahad? Waduh. Jayid. Jadi, apa Ustaz? Jadi tidak Naam. bareng ya? Kok bareng gimana? Oh iya, iya, iya. Iya. Kan imam kan duluan ya Ustaz? Ya, innama ju'ilal imamu liyuqtada bihi. Kan imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, diikuti itu bukan bukan bersamaan, bukan juga sebelumnya kan itu, Mas. Iya. Namun disunahkan untuk segera mubadarah, untuk segera mengikuti takbiratul ihramnya imam. Jadi jangan ditunda begitu lama untuk mendapatkan pahala sunnah, maka di sana harus segera mubadarah, segera takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Kalau misalkan ditunda, maka nanti tidak mendapatkan pahala sunnah tersebut. Gitu Ibu Senanya. Maka sebenarnya di sana ada sunnah-sunnah saat takbiratul ihram. Di antaranya yang kita sebutkan barusan bersegera untuk takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau tadi kan tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, tapi sunnahnya bersegera setelah takbiratul ihramnya imam. Nah, di antara sunnah yang lain adalah mengucapkan takbiratul ihram itu tidak terlalu dipanjangkan dan tidak terlalu dipendekkan. Maksudnya tidak terlalu dilama-lamakan dan tidak terlalu cepat. Sudah normal saja, mutawasid, sedang-sedang saja. Itu Ibu sekalian ya. Yani kalau misalkan Allahu Akbar, maka itu juga tidak tidak mendapatkan pahala sunnah. Kalau demikian juga kalau terlalu dipanjangkan Allah sampai matnya sampai berapa, maka tidak mendapatkan pahala sunnah. Maka sunnahnya itu yang sedang-sedang saja. Kemudian di antara sunnah dalam takbiratul ihram adalah bagi imam hendaknya mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh para makmum. Namun bagi makmum dan munfarid sunnahnya tidak terlalu mengeraskan sehingga terdengar oleh banyak orang. Tapi tadi kan di antara syaratnya harus terdengar oleh minimal oleh telinganya sendiri kan Ibu sekalian. Nah, itu syarat sahnya. Tapi sunnahnya jangan terlalu berlebihan mengeraskan sampai misalkan terdengar oleh banyak orang, padahal dia sholatnya sendiri atau sebagai makmum. Ya. Dan di antara sunnah saat takbiratul ihram juga adalah mengangkat kedua tangan. Berarti mengangkat kedua tangan itu sunnah ibu sekalian ya. Seandainya seseorang takbiratul ihram tanpa mengangkat kedua tangan, hanya mengucapkan Allahu Akbar, tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian langsung sedekap. Atau bahkan tanpa sedekap sekali. Sedekap karena sedekap juga sunnah juga. Maka sah atau tidak sholatnya? Sah sholatnya. Meskipun dia saat takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan. Karena mengangkat kedua tangan itu sunnah. Namun sayang kalau misalkan melewatkan pahala sunnah itu. Maka hendaknya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Bersamaan. Jadi kita juga perlu pahami mas sekalian, semua gerakan di dalam sholat itu bersamaan dengan zikir. Bersamaan dengan zikir. Jadi kalau misalkan kita takbiratul ihram, itu juga bersamaan dengan zikir. Allahu Akbar. Jadi ketika kita menggerakkan tangan, ya mulai mengucapkan hamzah pada lafzul jalalah. Allahu Akbar. Saat huruf ra akbar, itu kita meletakkan kedua tangan kita di bawah dada. Gitu ibu sekalian ya. Demikian juga dengan takbir-takbir intiqal, takbir-takbir perpindahan gerakan. Itu juga ya itu kan namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Maka dibacanya ya saat perpindahan, saat mulai bergerak misalkan saat mau ruku, saat mau ruku kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tangan kita mulai gerakkan, mengangkat kemudian
Ruku, Allahu Akbar, ro, pas betul-betul kita selesai ruku. Maksudnya posisi ruku. Kemudian saat i'tidal juga, kita mulai bergerak sedikit, kita sudah mulai mengucapkan sin. Sami'allahu liman hamid. Kita mengangkat tangan biasanya. Tangan kita sampai di bawah, di samping badan kita saat mengucapkan hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi semua gerakan tidak ada yang kosong dari zikir. Itu sunnahnya demikian. Gitu Ibu sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Mungkin seandainya di antara ummahat ada yang bertanya, misalkan, Ustadz, bagaimana jika suara imam atau takbir-takbirnya imam, zikir-zikir intiqal, zikir-zikir perpindahan gerakannya imam itu tidak terdengar? Bagaimana yang seperti itu? Naam, kalau misalkan seperti itu disunahkan salah satu makmum itu untuk menjadi muballighul imam, menjadi muballighu al-imam. Maksudnya apa? Dia menjadi wasilah untuk mengeraskan zikir-zikir intiqal, zikir-zikir perpindahannya imam. Jadi setelah imam misalkan Allahu Akbar, maka dia mengangkat suara. Allahu Akbar. Mungkin kita terkadang menjumpainya di Masjidil Haram, kan? Jadi ketika setelah imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka di sana ada salah satu makmum di belakangnya menjadi mubaligh. Dia mengucapkan Allahu Akbar juga. Tapi yang seperti itu harus disertai niat yang betul, yaitu niatnya adalah mengucapkan zikir. Niatnya adalah mengucapkan zikir. Tidak boleh niatnya hanya sekedar memberitahu agar semua makmum yang lain mendengar. Kalau niatnya al-i'lam, maka membatalkan sholat. Sebagaimana kita bahas di pembatal-pembatal sholat sebelumnya, kalau misalkan kita mengingatkan imam yang salah, kemudian kita mengucapkan subhanallah, maka niatnya harus niat zikir. Kalau niatnya hanya mengingatkan imam saja, maka membatalkan sholat. Demikian juga kalau misalkan imam salah di bacaan ayatnya. Dengan setelah Al-Fatihah kemudian membaca ayat Al-Quran, ada kesalahan, maka mengingatkannya harus dengan disertai niat membaca Al-Quran. Bukan niatnya memberitahu imam atas kesalahan. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat. Waduh, Jadi, ada pertanyaan masih kalian? belum. Subhanallah dan memberikan taufik. Jadi itu adalah rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Maka kita harus pastikan takbiratul ihram kita benar sesuai dengan semestinya memenuhi syarat-syarat yang ada. Untuk rukun berikutnya, yaitu rukun yang ketiga, asal itu. Beliau mengatakan di sana, al-qiyamu fil fardhi bil qadiri. Berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Maka, nah, mungkin kita bahas sekilas, Mahat. Masih ada sisa waktu, ya. Tapi kalau dibahas secara menyeluruh mungkin tidak cukup. Kita bahas sekilas saja. Berdiri untuk rukun yang ketiga yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini adalah bagian dari rukun fi'ali. Berarti kalau dilihat di sini tiga yang pertama, yaitu pertama niat, ini rukun qalbi. Kedua tadi takbiratul ihram, ini rukun qauli, rukun berupa ucapan. Kemudian yang ketiga al-qiyam, berdiri, ini rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Namun rukun fi'li qiyam atau berdiri ini diwajibkan hanya pada sholat fardu saja.
Adapun pada sholat-sholat sunnah, maka tidak diharuskan untuk berdiri. Boleh pada sholat sunnah apapun dengan segala macam jenis sholat sunnah, itu boleh dilakukan tidak dengan berdiri, misalkan dengan duduk, misalkan. Nah, namun pahalanya yang sholat duduk itu setengah dari pahala sholat yang berdiri. Pahala sholat yang berbaring setengah dari yang duduk. Pahala sholat telentang setengah dari pahala sholat yang berbaring. Demikian seterusnya. Astagfirullah jami'an. Jadi kalau selain sholat fardu tidak harus berdiri. Jadi berdiri di sini hanya fil fardhi pada sholat wajib. Sholat wajib yang kita sebutkan kemarin mengaji kalian, maka semua sholat wajib harus berdiri. Semua sholat wajib kemarin mencakup apa saja, Umahat? Salat fardu 5 waktu, Sholat fardu salat lima waktu, qadha, sholat apa? salat Hmm? qadha, Sholat qadha, sahih. Sholat apa lagi? salat al-mu'adah, Sholat mu'adah, yaitu itu, sholat yang diulangi. Nah, terus sholat apa lagi? salat nadar, Sholat nadar nadar, ada satu lagi. Naam, ada 5 kemarin, Om. Apa, Om? Satu lagi, Om Ahad. eh, salat jenazah, Sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga sholat fardu, meskipun fardunya adalah fardu kifayah. Gitu kan, namanya? Nah, maka semua sholat fardu itu ketentuannya sama. Di sini, al-qiyam fil fardi. Ini rukun. Berdiri ini berlaku pada semua sholat fardu, sholat wajib. Lil qadir. Namun ini hanya berlaku juga pada yang mampu. Lil qadir, bagi yang mampu. Bagaimana dengan sholatnya, misalkan seorang anak yang belum balik, apakah juga wajib berdiri? Naam, selama sholatnya adalah sholat fardu atau sholat wajib, meskipun anak yang belum memayyiz tetap harus berdiri. Itu usianya. Kadang-kadang kan mungkin eh, anak-anak itu kan ketika di usia usia misalkan 7 tahun, 6 tahun, itu kan ada manja-manjanya gitu ya. Jadi capek dikit, boleh nggak sholat duduk? Nah, selama sholatnya adalah sholat fardu, maka harus berdiri. Selama bisa jalan, ya berarti itu mampu untuk berdiri. Maka di sini juga, di sana mungkin perlu kita perhatikan, wahai sekalian, berdiri ini wajib selama mampu. Mampu itu bagaimana? Kadar mampu. Kadar mampu itu maksudnya mampu untuk melaksanakan minimal berdiri. Berdiri itu bagaimana? Yaitu bertumpu pada kedua atau salah satu kakinya saja. Selama seseorang bisa bertumpu pada kedua kaki atau salah satu kakinya saja, meskipun agak nyender, salah satu kaki tapi salah satu kakinya bisa bertumpu, maka tidak masalah, itu harus berdiri. Bagaimana kalau misalkan badannya tidak bisa tegap lurus? Sebenarnya kalau bisa tegap lurus, maka harus tegap lurus. Ah, tapi kalau misalnya seseorang yang punggungnya tidak bisa tegap lurus, karena mungkin karena sudah sepuh atau karena sakit misalkan, sampai misalkan membungkuknya itu sampai kadar minimal rukuk misalkan, kalau bisa tetap bisa bertumpu pada kedua kakinya atau salah satu kakinya meskipun agak membungkuk, maka tetap harus berdiri. Lalu bagaimana dengan rukuknya? Rukuknya harus be- lebih rendah daripada posisi berdirinya, direndahkan sedikit. Demikian juga kalau misalkan mampu sujudnya lebih rendah dari rukuknya, naam juga harus sujudnya lebih rendah dari rukuk. Wafaqanallah jami'an. Maka kalau misalkan kita perhatikan, terkadang kita menjumpai menjumpai misalkan bapak-bapak misalkan, saya beberapa kali melihat
Bapak-bapak datang ke masjid, jalan. Datang ke masjid jalan meskipun dia menggunakan tongkat. Datang ke masjid jalan, jalan itu berarti bisa bertumpu dengan kedua kakinya, ya atau ya? Tapi tiba-tiba ketika sudah sampai di masjid langsung duduk di atas kursi dan memulai takbiratul ihram dengan posisi duduk, maka itu tidak sah salat. Selama bisa memulai salat dengan berdiri, maka dimulai dulu dengan berdiri. Perihal misalkan nanti di pertengahan salat ternyata tidak bisa melanjutkan dengan berdiri, maka itu uzur setelah masuk sholat. Tapi ketika memulai sholat dia bisa berdiri, harus dimulai dengan berdiri. Misalkan ketika sudah sujud, kemudian duduk, nggak mampu berdiri lagi, maka itu uzur. Tidak mengapa. Tapi kalau selama bisa memulai dengan berdiri, harus dimulai dengan berdiri. Kadang-kadang seperti itu, ada bapak-bapak berangkat ke masjid, jalan, meskipun bawa tongkat. Sampai masjid langsung duduk. Padahal kadang-kadang bukan bukan hanya bapak-bapak yang sudah sepuh, kadang masih muda tapi dia ada masalah di ototnya, kejepit atau gimana, dia nggak bisa membungkuk misalnya. Tapi jalan tegap bisa ke masjid, masih kelihatan gagah. Sampai masjid langsung duduk, maka tidak sah sholat. Bahkan saya lihat itu ada yang berangkat ke masjid naik sepeda, tapi sampai di masjid langsung duduk. Maka ini muskilah. Maka yang seperti itu perlu diluruskan. Berdiri itu adalah bagian dari rukun. Selama bisa berdiri, maka harus berdiri. Begitu Ibu Sairan ya? Wadih Mahat, Waduh, ada pertanyaan Mas sekalian? belum ada Ustaz. Ramadan. Faqnallah jami. Ini jam setengah 10 kurang 4 menit, Om ya. Nah. Mungkin untuk pembahasan berdiri ini, rukun yang ketiga ini, lebih lengkapnya kita bahas di pertemuan yang akan datang dan kita sambung dengan rukun berikutnya yaitu qiraatul Fatihah, insya Allah. Daripada agak nanggung nanti. Yang masalah Ibu Silan, apa Mas kan? Udah tumben agak awal ini selesai. Hal min soal wa? Qabla an yakhtim, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Akan Ustaz izin bertanya Ustaz, Bagaimana? untuk yang sholat dalam posisi duduk Ustaz, berarti kan rukuknya sujud. Sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya Ustaz. Itu cara rukuk Nah, dan sujudnya gimana Ustaz kalau posisinya duduk Ustaz? begini, eh, sujud itu kan juga bagian dari rukun, ya kan Om ya? Nah Ustaz. Maka selama bisa sujud, maka harus sujud. Selama bisa sujud, maka harus sujud. Kan misalkan dalam kondisi, oh ya, pertama duduknya dulu, posisi duduk. Posisi duduk itu sebenarnya duduk dengan posisi apapun boleh. Saat sholat, menunaikan sholat dengan posisi duduk, maka posisi duduk apapun itu boleh. Mau duduk selonjoran, mau duduk bersila, itu boleh. Tapi yang paling afdol adalah menggunakan posisi duduk seperti duduk di dalam sholat. Itu yang paling afdol. Duduk di atas kursi boleh? Boleh, nggak masalah. Tapi yang paling afdol adalah duduk seperti posisi saat sholat. Duduk tawarruk atau duduk iftirash. Gitu ya. Itu posisi duduk. Untuk sujud, tadi betul yang disebutkan oleh Bu Siti, ruku' itu harus lebih rendah daripada posisi berdirinya. Jadi posisi memulai sholat kan tegak, kemudian ruku'nya harus lebih rendah. Dan sujudnya itu juga harus lebih rendah daripada ruku'nya.
Itu kalau tidak bisa sujud. Tapi kalau seandainya bisa sujud, maka harus sujud. Seandainya bisa sujud, maka harus sujud dengan semua anggota sujud. 7 anggota sujud semua. Gitu, Om, ya. Dan nanti setelah sujud selesai, ya berarti kembali duduk lagi. Eh, Bingung tidak maksud saya maksud itu? Berarti Nah, ketika berdiri aja Ustadz ya posisinya duduk gitu ya. Tapi ketika ruku atau sujud tetap posisi ketika orang biasa normal ya Ustadz ya. Maksudnya gitu ya. Ya, saat kita Hmm. sholatnya dimulai dengan duduk, maka posisi berdiri itu diwakili posisi duduk itu. Saat ruku bagaimana? Saat ruku maka kita membungkukkan badan kita. Dalam Inhina, posisi ya. duduk. Merendahkan, tidak harus sampai kadar ruku, karena kadar ruku minimal itu kan sampai tangan kita bisa menggapai lutut, ya kan, Om, ya? Ya, kalau Iya. duduk mah nggak perlu effort, nggak perlu usaha sudah bisa menggapai lutut kita. Jadi yang penting menundukkan, merendahkan sedikit badan kita dari posisi semula. Itu untuk ruku, Om, ya. Tapi kalau sujud, selama bisa sujud maka harus sujud. Sujud ke maksudnya dengan meletakkan kening kita ke lantai gitu kan ya Ustadz ya maksudnya. Iya, iya, dengan 7 anggota sujud, ya. Tapi Heeh. kalau misalkan tidak bisa sujud dengan 7 anggota sujud, maka sujudnya harus lebih rendah daripada ruku. Gitu, Om, ya. Jadi ketika sujud itu kita boleh turun dari bangku kita ya Ustadz ya berarti untuk sujud seperti biasa. Dari bangku. Ya kan kita duduk maksudnya. Ya, Duduk di bangku misalnya lagi duduk. duduk di atas kursi. Iya, heeh. Ya, kalau misalkan sholatnya duduk di atas kursi, kalau misalkan bisa sujud, bisa turun untuk sujud, gitu ya, bisa turun untuk sujud dan melaksanakan sujud yang sempurna, Iya, maka ya harus sujud, iya, iya. gitu ya. Jadi sebenarnya ya gitulah, kurang lebih seperti itu. Makanya eh, posisi duduk yang paling afdol itu ya duduk seperti duduk di dalam sholat. Maka karena apa? Kenapa? Ya pertama itu adalah memang posisi duduk sholat. Kedua, dengan posisi seperti itu mudah untuk sujud dan kembali lagi. Ya kan, Om, ya? Iya. Ustadz mau tanya Ustadz Afwan, kalau kita misalnya Ya. ikut qiyamul lail ya Ustadz ya, itu kan misalnya ada yang bacaannya panjang tuh Ustadz ya. Terus kalau misalnya kita nggak Hah? kuat, terus kita duduk, duduk dulu sebentar itu nggak apa-apa. Ah, boleh nggak sih Ustadz? Maksudnya duduk sebentar, itu gimana? Duduknya Kecapean nggak kafah berdiri, gitu. Heeh. Kecapean berdiri karena suratnya panjang gitu ya Ustadz ya. Itu gimana Ya Ustadz? kalau misalkan maksudnya menunda takbiratul ihram, mau duduk dulu menunggu imamnya sampai menjelang rukuk gitu, Om. Hmm. Atau Iya, maksudnya jadi sholat dengan posisi duduk. enggak, kita sholatnya kan berdiri seperti biasa. Terus imam kan mulai Hmm. membaca surat ya Ustadz ya. Surat-surat itu setelah Fatihah kan surat. Nah, itu misalnya di Qiyamul Lail gitu Ustadz. Nah, itu kan suratnya bacaannya panjang tuh Ustadz. Kadang kan yang 1 juz gitu ya. Nah, kita capek gitu Ustadz. Nggak kuat, bukan capek males, tapi capek nggak kuat. Nah, itu kita duduk dulu, boleh nggak Ustadz? Duduk dalam keadaan yang tadi, dua Ya baris. mending antara tadi, mending sejak awal memang sholatnya dengan posisi duduk. Oh, Atau istirahat dulu lah, istirahat dulu imam ketika imam itu sudah mulai takbiratul ihram, kan imam bacaannya panjang, mungkin agak istirahat dulu sebentar. Kalau misalkan nanti kuat berdiri, berdiri. Atau memang sejak awal sholatnya duduk. Tapi kalau misalkan di awal sholatnya berdiri, mengikuti imam dan berdiri, kemudian duduk, mm. itu ada berapa gerakan kira-kira? Iya, lebih dari itu ya Ustadz. Maka eh, tidak semestinya seperti itu. Nanti khawatirnya malah membatalkan. Hmm. Nah, apalagi nanti habis itu imamnya imamnya
ruku, ya berdiri lagi ya. Nggak bisa seperti itu. Kalau mending dari awal sudah duduk aja sholat. Hmm. Jadi dari awal duduk, ya istilahnya dari takbiratul ihram kita duduk, terus Nah, ketika sujud kita bisa sujud turun ke bawah dari tempat duduk kita ya Ustaz ya, gitu kan Ustaz boleh? nah. Atau duduk iftirash dan tawaruk tadi. Kalau duduk iftirash dan tawaruk kan nggak perlu pakai kursi. Iya iya, kalau yang pakai kursi Nah, maksudnya. ya kalau pakai kursi berarti, nah, kalau bisa sujud sujud. Soalnya nanti kan pas bangun lagi duduk lagi Ustaz ya kalau kita di tempat Ya, kita pakai kursi duduknya gitu. nah, duduk lagi. Jadi saya mau Ustaz. Jazakallah khair. Atau rokaat kedua ternyata pengen berdiri juga nggak apa-apa. Iya Ustaz. Maklum kadang-kadang pinggang tuh tiba-tiba sakit gitu kan Ustaz ya. Nggak apa-apa. Nah, Tapi jadi semoga Allah pengen. berikan taufik kepada kita semua. Allah hafadzul aja. Ya, ini dia maklumi, insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena bagaimanapun juga kenikmatan di dunia yang memang betul-betul kenikmatan hakiki itu ya salah satunya adalah nikmat ibadah. Nikmat ibadah dan nikmat menuntut ilmu itu adalah kenikmatan yang memang betul-betul kenikmatan hakiki di dunia. Maka semoga Allah selalu memberikan mengkaruniai kepada kita kedua kenikmatan itu dan melanggengkan kenikmatan itu untuk kita semuanya sampai akhir hayat kita. Ada lagi pertanyaan? Wahid? Ustaz, Afan, Ustaz. Misalnya Nah, mengawali sholat di rakaat pertama itu kan berdiri, Ustaz. Tapi qadarullah sakitnya nggak tertahan gitu, Ustaz. Pusing nggak tertahan gitu. Bolehkah rakaat selanjutnya itu duduk aja, Ustaz? nggak masalah kalau misalkan uzur itu bisa terjadi di pertengahan sholat kan? Nggak masalah. Nah, Ustaz. Kalau misalkan ternyata di rakaat kedua nggak bisa bangkit, maka itu uzur. Maka di rakaat kedua dilaksanakan dengan posisi duduk nggak masalah. Ini seperti yang dulu juga ditanyakan Bu Siti, ketika memulai sholat bisa berdiri, tapi ketika sudah sujud, maka setelah duduk itu tidak bisa bangkit lagi, nggak kuat memang. Maka sama juga seperti itu. Ya. Eh, itu uzur di pertengahan sholat nggak masalah. Di rakaat kedua dilaksanakan dengan posisi duduk. Begitu ya. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Asik, barakallah. Ustaz, kalau sholat dengan kursi ketika berjamaah itu posisinya gimana, Ustaz? Biar lurus softnya itu kan kadang pakai kursi kan kalau ini kan kursinya agak agak mundur gitu ya atau gimana sih, Ustaz? Yang benar itu, Ustaz. Kalau Memang nenek-nenek dilema itu, ya, Ustaz, Pak. supaya bisa Memang, lurus. subhanallah, memang agak dilema Om, sebenarnya karena misalkan soft di kebanyakan masjid kita itu maksudnya antara soft pertama dan kedua itu tidak ada jarak. Kebanyakan di masjid kita seperti itu ya kan, Mas? Nah, berbeda di Ya. masjid-masjid yang lain itu biasanya jaraknya itu cukup jauh. Jadi nggak langsung kalau misalkan kita sujud itu dekat dengan kakinya soft di depannya itu uh, uh, kebanyakan kalau di kita tidak ada jarak. Jadi memang agak dilema. Uh, baiklah. Bagus kalau Apa misalkan boleh Anda diletakkannya di pinggir, Ustaz? bagaimana Om? Diletakkannya kursi soft yang nenek tadi di pinggir pinggir soft itu boleh nggak, Ustaz? Mungkin itu ada baiknya seperti itu kalau di masjid-masjid kita karena memang jarak antara
antar soft, ya. Jarak antar soft pertama ke soft kedua, ke soft ketiga di masjid-masjid kita itu terlalu dempet, tidak ada space yang mungkin bisa cukup untuk kursi gitu. Maka ada baiknya kalau menggunakan kursi itu di pinggir. Ada baiknya seperti itu. Jadi sehingga nanti misalkan bisa kursinya itu kalau misalkan agak memakan di ke belakang, itu nggak masalah kan, Wei? Jadi nggak mengurangi tempat orang yang di belakangnya. Tapi juga jangan terlalu maju juga. Nanti kalau terlalu maju jadi dia tidak di soft. Jadi diusahakan tetap badan posisi badannya itu di pertengahan soft, lurus dengan soft. Maka biasanya kalau dipaksakan seperti itu, biasanya kaki kursi bagian belakang itu agak ke belakang. Jadi agak nilai. Berbeda kalau misalkan di masjid-masjid besar yang kalau kita ketahui misalkan di Timur Tengah seperti itu, biasanya jarak antar soft itu ada space-nya. Jadi nggak langsung misalkan nanti kalau sujud itu dekat dengan posisi kaki soft depannya tidak. Maka kalau seperti itu lebih aman. Mau di tengah, mau dimanapun juga menggunakan kursi nggak masalah. Begitu ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi pertanyaan Wahid? يوجد أستاذ. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Ini qadar Allah, mungkin beberapa umat malam hari ini belum bisa hadirah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan di pertemuan yang akan datang, semoga umat semuanya bisa hadir. Kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khair, khairan. Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Afikum.